Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa bertemu di video ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjung kepada Nabi Agung kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita bisa merasakan zaman yang berilmu pengetahuan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vegia Vanadia, saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, jadi di kelompok 2 saya berdua dengan teman saya yakni Dwi Yulianto. Jadi video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami yakni Ibu Dr. Aninditya Srinugraheni MPD. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang apa itu bahan ajar, kemudian bagaimana cara pengembangan bahan ajar dari berbagai sumber, baik itu jurnal maupun buku. Jadi silakan teman-teman simak ya. Baiklah teman-teman, kita akan memulai materi ini dengan pengertian materi ajar. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke pengertian materi itu sendiri apa sih? Materi adalah apa yang dipelajari oleh siswa berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang pengertian materi ajar. Materi ajar adalah bahan yang diperlukan dalam pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk pengertian materi ajar selanjutnya, materi ajar merupakan segala sesuatu yang menjadi isi atau konten suatu kurikulum yang akan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan KD dalam pencapaian standar kompetensi mata pelajaran. Pengertian yang lain mengatakan bahwa materi ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisi materi pokok suatu mata pelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi kurikulum yang dirancang dengan kaidah instruksional berupa topik atau subtopik bidang studi. Nah, jadi dari berbagai pengertian tersebut, kami mengambil kesimpulan tentang materi ajar, yaitu materi ajar merupakan isi atau konten dalam suatu pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria dalam memilih materi ajar. Untuk kriteria yang pertama, isi materi ajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk kriteria yang kedua, bentuk dan kesulitan materi ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, materi ajar disajikan dengan pengetahuan faktual yang baik. Yang keempat, materi ajar menggambarkan latar belakang dan suasana yang sesuai dengan peserta didik. Yang selanjutnya, materi ajar mudah digunakan. Selanjutnya, materi belajar cocok dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir, media dalam materi ajar harus sesuai dengan lingkungan peserta didik. Nah, jadi di sini pada dasarnya kriteria dalam memilih materi ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang materi ajar ternyata dibedakan menjadi 3, yakni bidang pengetahuan atau knowledge,
kemudian sikap atau attitude, kemudian yang ketiga keterampilan atau skill. Nah, untuk pengetahuan sendiri, materi ajar mengarah pada informasi yang tersimpan di dalam alam pikiran peserta didik sehingga berkaitan dengan segala informasi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu sikap. Nah, materi ajar harus mengarah kepada kecenderungan seorang peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan aturan serta norma yang dipercayai kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, materi ajar ini harus mengarah kepada tindakan, baik fisik maupun non-fisik, dengan strategi tertentu sebagai upaya pencapaian tujuan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang materi ajar ternyata diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yakni yang pertama fakta, yang kedua konsep, ketiga prosedur, keempat prinsip, kelima metakognitif. Oke, kita akan membahas tentang fakta. Bagaimana sih materi ajar yang berupa fakta? Fakta merupakan sifat dari gejala, peristiwa, dan benda berwujud yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Fakta juga merupakan data yang bersifat spesifik, baik yang berlangsung maupun yang sudah berlangsung dan dapat dibuktikan. Yang ketiga, fakta merupakan materi yang sederhana sehingga bersifat mengingat hal yang khusus. Nah, jadi di bagian bahan ajar atau materi ajar fakta, biasanya itu adalah sifatnya mengingat. Jadi peserta didik itu bisa saja menghafal materi-materi ini. Untuk selanjutnya yaitu konsep. Konsep merupakan sebuah abstraksi yang memiliki kesamaan dan keterhubungan dari sebuah kelompok objek atau sifat. Pemahaman suatu konsep harus didahulukan melalui pemahaman yang berkaitan dengan fakta. Nah, jadi pada materi ajar yang memuat tentang konsep seharusnya itu berkaitan dengan fakta-fakta yang ada. Oke, untuk yang ketiga itu prosedur. Prosedur merupakan materi ajar yang berkaitan dengan kompetensi peserta didik dalam menguraikan tahapan secara sistematis. Misalnya, prosedur memasak ikan, seperti itu ya teman-teman. Jadi prosedur itu berkaitan dengan tata cara melakukan sesuatu. Untuk selanjutnya, prinsip. Prinsip merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris yang selanjutnya dapat ditarik menjadi sebuah prinsip. Nah, jadi terdapat dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris yang kita tarik kesimpulannya menjadi sebuah prinsip. Kemudian metakognitif. Metakognitif merupakan materi ajar yang berbasis pemahaman terhadap suatu permasalahan yang ada, pembangunan koneksi antara pengetahuan baru dan pengetahuan sebelumnya, membuat proses penyelesaian masalah sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Nah, di metakognitif ini peserta didik lebih kompleks lagi. Mereka tidak hanya menemukan fakta yang ada, akan tetapi juga menyusun konsep yang itu bisa membuat pembelajaran mereka menjadi lebih bermakna. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas prinsip dasar menentukan materi ajar. Nah, ternyata terdapat 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama kesesuaian, yang kedua konsisten, yang ketiga kecukupan. Nah, untuk kesesuaian sendiri, materi dibuat sesuai dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Contohnya,
Jika materi adalah hafalan, maka yang harus diberikan adalah berupa fakta, bukan konsep, supaya peserta didik mudah menghafal ya teman-teman. Kemudian yang kedua, konsisten. Materi yang dibuat harus sesuai dengan kompetensi dasarnya. Jika terdapat dua kompetensi dasar, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi dua macam. Kemudian yang ketiga, kecukupan. Nah, di sini materi yang diajarkan hendaknya memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang harus ia capai. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan materi ajar. Nah, ternyata terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan prosedural, yaitu urutan materi yang menggambarkan langkah-langkah secara terurut sesuai dengan pelaksanaan tugas, contoh langkah menelpon. Kemudian yang kedua, ada pendekatan hierarkis, yaitu urutan materi yang bersifat berjenjang dari materi yang mudah ke materi yang sulit, atau dari materi yang sederhana ke materi yang lebih kompleks. Nah, kita masuk di pengembangan materi ajar. Ternyata terdapat 5 model pengembangan materi ajar yang bisa tersusun menjadi 5P. Yang pertama ada penyusunan, yang kedua pengadaptasian, yang ketiga pengadopsian, keempat penerjemahan, dan yang kelima perevisian. Untuk yang pertama yaitu penyusunan. Penyusunan merupakan proses pembuatan materi ajar. Proses penyusunan dimulai dari mengidentifikasi KI dan KD dan menurunkan menjadi indikator. Selanjutnya, indikator diturunkan dalam indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, melakukan identifikasi dari jenis isi materi ajar yang akan dibuat. Kemudian, mencari sumber materi, dan yang terakhir, menjadikan berbagai sumber menjadi sumber buku, yaitu e-book, handout, film dokumenter, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita melakukan model penyusunan ini sebagai pengembangan materi ajar, maka kita harus siap menyusunnya mulai dari menyiapkan KI/KD sampai dengan mencari materinya. Kemudian yang kedua, terdapat model pengadaptasian. Nah, bagaimana model ini? Model ini merupakan proses pengembangan materi ajar berdasarkan materi ajar yang sudah ada, baik itu modul, e-book, LKPD, dan lain-lainnya yang sudah pernah dicetak. Nah, untuk langkah penyesuaian berdasarkan KI/KD, tingkat kesulitan materi atau tingkat keluasan materi. Materi diwujudkan dalam bentuk modul. Nah, jadi di pengadaptasian ini, kita bisa mengembangkan materi ajar dengan materi ajar yang sudah ada, baik itu buku, modul, LKPD, dan lain-lain sebagainya ya. Untuk model yang ketiga, pengadopsian. Pengadopsian merupakan proses pengembangan materi dengan cara mengangkat ide atau bentuk dari karya yang telah ada sebelumnya. Contohnya, mengadopsi ide atau model buku ajar dari pengembangan buku Pusat Perbukuan Depdikbud. Nah, jadi pengadopsian ini kita akan melakukan proses pengembangan materi dengan mengembangkan ide yang sudah ada, baik itu dari model bukunya ataupun mengembangkan apa yang belum ada. Nah, untuk yang keempat itu perevisian. Perevisian merupakan proses pengembangan materi ajar dengan cara merevisi atas karya yang ada sebelumnya. Contoh, seorang guru menuliskan buku sumber yang dikembangkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian buku tersebut tidak relevansi lagi, maka guru tersebut dapat merevisi buku sesuai dengan kurikulum yang baru. Oke, revisi ini boleh saja kita mengembangkan materi ajar
yang sudah ada, kemudian tidak relevansi lagi, dan kita mengembangkannya ke dalam bentuk kurikulum yang baru. Seperti itu. Dan yang terakhir ada penerjemahan. Nah, penerjemahan ini merupakan proses pengalihan bahasa pada buku sumber dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita bisa saja mengembangkan materi ajar dengan cara menerjemahkan buku-buku asing menjadi berbahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, terakhir nih, saya akan kasih teman-teman langkah pengembangan materi ajar menurut Dick dan Carey. Untuk langkah yang pertama, kita bisa memilih dan mengumpulkan materi pembelajaran. Nah, kira-kira teman-teman ingin mengembangkan materi ajar apa? Misalnya, bahasa Indonesia. Teman-teman bisa mencari referensi dan mengumpulkan materi yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, menyusun materi sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran. Nah, menyusun materi ini tadi sudah kita bahas ya. Bisa dari materi yang sederhana ke kompleks, bisa juga dari materi yang sedikit ke yang banyak. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi materi yang diperoleh dan tidak diperoleh dari buku. Nah, teman-teman, jadi kita seharusnya mengidentifikasi terlebih dahulu materi apa yang sudah peserta didik dapatkan dari buku dan materi apa yang kira-kira belum didapatkan dari buku. Baru kita menuliskan apa saja yang belum ada di buku dan kita bisa mengembangkan itu. Yang terakhir, menyusun program pengajaran. Nah, menyusun program pengajaran bisa kita lakukan dengan menyesuaikan bahan dari materi ajar kita dengan peserta didik kita. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengemasan materi. Kritik dan saran teman-teman sangat berguna bagi tugas kami untuk kedepannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.